Halo semua, selamat datang kembali di Wahana Dharma, sebuah ruang hening untuk menyelami samudra pemikiran, mencari makna di balik karma, dan merajut ikhtiar menuju kehidupan yang lebih penuh arti. Apa hal pertama yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata ateis? Mungkin bagi sebagian orang, itu adalah kata yang kontroversial, bahkan tabu. Tapi sebenarnya, apa sih ateisme itu? Dari mana asalnya? Dan bagaimana ateisme dilihat di Indonesia? Hari ini, kita akan membahas topik yang sering disalahpahami ini dengan kepala dingin dan pikiran terbuka. Let's get started. Apa itu ateis? Pertama, kita mulai dari definisi singkat. Ateisme secara harfiah adalah sebuah pandangan yang tidak mempercayai adanya Tuhan, dewa, atau kekuatan supernatural yang mengatur alam semesta. Seringkali ateisme disamakan dengan dua paham lain, padahal berbeda. 1. Agnostisisme. Agnostisisme atau agnostik bukan tentang tidak percaya, tapi tentang tidak tahu atau meragukan. Seorang agnostik berkata, saya tidak bisa memastikan apakah Tuhan ada atau tidak. Sekulerisme atau sekuler ini bukan keyakinan, tapi prinsip memisahkan urusan agama dari urusan negara dan publik. Negara sekuler bisa saja dihuni oleh banyak orang yang beragama. Beberapa tokoh ateis terkenal di dunia, termasuk Richard Dawkins, biolog dan penulis, Christopher Hitchens, jurnalis, dan secara filosofis, Friedrich Nietzsche. 2. Bagaimana orang bisa menjadi ateis? Jalannya setiap orang berbeda, tapi umumnya dipicu oleh 3 faktor. 1. Faktor pemikiran. Ini tentang logika, sains, dan filsafat. Mereka mencari bukti empiris dan merasa argumen tentang keberadaan Tuhan tidak cukup kuat. Mereka bertanya, jika Tuhan Maha Baik, mengapa ada penderitaan? Faktor pengalaman. Seringkali, pengalaman pribadi yang menyakitkan menjadi pemicu. Misalnya, doa yang tidak terjawab, kekecewaan terhadap institusi agama, atau melihat ketidakadilan di dunia. Faktor lingkungan. Tumbuh di lingkungan sekuler yang tidak menekankan agama, atau sering berdiskusi dengan komunitas yang kritis, juga bisa membentuk pandangan ini. Sejarah singkat ateisme. Ateisme bukanlah fenomena modern. Akarnya bisa dilacak hingga ke zaman Yunani kuno, di mana filsuf seperti Diagoras dan Epicurus sudah meragukan dewa-dewi Olimpia. Lalu, di era pencerahan Eropa abad ke-17-18, ketika sains dan rasionalitas berkembang pesat, pemikir seperti Baron Dolbach dan David Hume secara terbuka mempertanyakan doktrin agama. Dan di masa era modern, ateisme semakin berkembang dengan pemikiran Karl Marx yang menyebut agama sebagai candu masyarakat. Friedrich Nietzsche dengan pernyataan Tuhan telah mati, hingga para ilmuwan seperti Richard Dawkins yang membawa perspektif evolusi dan sains. Ateisme di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara dengan mayoritas beragama, ateisme tentu dipandang dengan sudut pandang yang kompleks. Secara resmi, negara tidak mengakui ateisme. Kolom agama di KTP wajib diisi dengan 1 dari 6 agama yang diakui. Ini membuat banyak ateis Indonesia hidup secara tidak terlihat closeted karena takut akan stigmatisasi, diskriminasi, bahkan ancaman. Namun, bukan berarti pemikiran ini mati. Diskusi-diskusi akademis, filsafat, dan pertemuan daring tetap ada. Di kampus-kampus, kelompok studi filsafat sering membahas pemikiran kritis terhadap agama, meski harus dilakukan dengan hati-hati. Pro dan kontra ateisme. Seperti halnya paham lain, ateisme juga punya sisi pro dan kontra yang diperdebatkan. Sisi pro atau yang didukung oleh para ateis lebih rasional, mengedepankan bukti dan logika atas kepercayaan. Fokus pada sains, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan yang bebas dari dogma. Kebebasan berpikir, mengajarkan untuk mempertanyakan segala sesuatu, termasuk otoritas agama. Sisi kontra atau kritik yang sering dilontarkan, nihilistik. Dituduh tidak memiliki dasar moral dan makna hidup, karena tidak bersumber dari Tuhan. Kehilangan ruh, dianggap terlalu dingin dan mekanistik, mengabaikan sisi spiritual manusia, bertentangan dengan budaya, dianggap merusak tatanan sosial dan nilai-nilai tradisi yang berbasis agama. Perdebatan sengit antara tokoh ateis
dan agamis. Seperti debat Richard Dawkins versus Uskup George Carey seringkali menyentuh poin-poin ini. Ateisme dalam budaya populer. Ateisme juga banyak muncul di budaya populer. Karakter seperti Sherlock Holmes dan Dr. House digambarkan sebagai ateis yang sangat mengandalkan logika dan skeptis terhadap hal yang tidak bisa dibuktikan. Penggambarannya di media beragam. Kadang digambarkan sebagai pribadi yang kritis dan cerdas, tapi tak jarang juga sebagai orang yang sinis, dingin, dan arogan. Ini tentu mempengaruhi persepsi publik tentang apa itu ateisme. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, ateisme adalah fenomena pemikiran yang beragam, bukan sekadar anti-agama. Ia didorong oleh pencarian akan bukti dan pemahaman yang rasional. Kedua, ateisme punya sejarah panjang dalam peradaban manusia. Ketiga, di Indonesia, ia hidup dalam ruang yang sulit, namun tetap menjadi bagian dari dinamika pemikiran. Pada akhirnya, setuju atau tidak, memahami ateisme adalah memahami salah satu sudut pandang manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup. Daripada langsung menghakimi, mungkin lebih baik kita dengarkan dulu dan ajak berdiskusi dengan terbuka. Bagaimana pendapat kalian tentang topik ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Tapi tetap jaga suasana yang respect dan nyaman untuk semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk konten diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.